Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita teruskan pembahasan kita tentang sistem jaminan halal. Kemarin sudah kita bahas 2 kali berturut-turut, yaitu dari 11 kriteria sudah kita bahas, ada kriteria 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan kali ini kita teruskan, yaitu pembahasan kriteria nomor 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Mudah-mudahan nanti ini adalah menjadi ilmu yang bermanfaat. Pada kriteria 6 ini adalah tentang fasilitas produksi. Di fasilitas produksi, apa yang penting di dalam fasilitas produksi ini? Yaitu yang pertama, ya, semua lini produksi dan peralatan pembantu yang digunakan untuk menghasilkan produk, baik milik sendiri maupun menyewa pihak lain, yaitu maklun. Seluruh nama, jika ada, dan alamat fasilitas produksi harus didaftarkan, termasuk kalau ada fasilitas yang disewa di luar, ya, misalnya gudang, tempat penyimpanan, dan sebagainya. Fasilitas produksi tidak boleh, ya, digunakan bergantian untuk menghasilkan produk yang disertifikasi halal dan produk yang tidak disertifikasi halal yang mengandung babi. Yang mengandung babi. Kalau tidak disertifikasi halal tapi tidak mengandung babi, boleh sharing facility. Tapi kalau mengandung babi, maka tidak boleh digunakan secara bergantian atau sharing facility. Ini adalah penting, perlu kita pahami. Ya. Jadi sekali lagi, yang tidak boleh digunakan adalah sharing facility kalau produk yang tidak disertifikasi halal mengandung babi. Jadi fasilitas ini baik berupa pabrik, ya, berupa misalnya dapur, maupun berupa gerai untuk restoran dan sebagainya, dan termasuk sekali lagi gudang dan sebagainya, termasuk fasilitas produksi. Fasilitas dan peralatan yang pernah digunakan untuk menghasilkan produk yang mengandung babi, ya, pernah digunakan, ya, jadi kata kuncinya ada di sini pernah, ataupun turunannya, maka harus dicuci 7 kali, ya, karena ini adalah sekali lagi babi termasuk najis yang berat, ya, dan salah satunya dengan tanah atau bahan lain yang mampu menghilangkan. Setelah pencucian dilakukan, validasi biasanya diawasi oleh MUI atau lembaga yang berwenang, ya, dan fasilitas tersebut hanya boleh digunakan untuk produksi halal. Jadi setelah dicuci 7 kali, ya, setelah itu tidak boleh digunakan bergantian lagi, hanya sebagai produksi halal saja. Ya. Fasilitas penyimpanan bahan dan produk, ya, termasuk gudang antara, ya, harus mampu mencegah terjadinya kontaminasi najis. Terutama misalnya ada tikus dan sebagainya, menyebabkan kotorannya juga kontaminasi. Begitu juga kalau kita menyimpan dalam gudang, ada beberapa bahan yang kita simpan yang status halalnya berbeda. Prosedur sampling bahan dan produk harus mampu mencegah terjadinya kontaminasi najis. Jadi di sini kontaminasi najis harus dihindari, ya. Sekali lagi, bahan halal yang terkena najis menjadi mutan najis, maka hukumnya adalah haram. Fasilitas pencucian peralatan tidak boleh, jadi penekanannya di sini, ya, tidak boleh, ya, digunakan bersama atau bergantian dengan peralatan yang kontak dengan bahan yang berasal dari babi, ya, dan atau turunannya. Ya. Turunan dari babi, ya, misalnya ada lemak babi, ataupun bahkan gelatin babi, ataupun bahan-bahan lain. Sharing facility atau penggunaan fasilitas bersama, fasilitas digunakan bersamaan dengan produk yang tidak disertifikasi halal, ya. Syarat, jadi ini dibolehkan, syarat tidak ada penggunaan babi. Jadi boleh sharing facility selama tidak ada penggunaan babi dan turunannya. Dan yang kedua, setelah itu dilakukan pencucian yang memadai sesuai dengan kaidah atau sesuai dengan ketentuan, ya. Dengan demikian nanti barang yang haram ataupun najis, ya, itu sudah hilang setelah diadakan pencucian.
Pencucian, nah itu bisa dengan air ataupun non air. Ya. Nah ini termasuk juga fatwa yang baru terobosan dari MUI kita dan dipakai sekarang juga di negara-negara lain. Kalau dulu namanya pengertian mencuci harus hanya dengan air. Namun setelah kita jelaskan oleh ahli-ahlinya bahwasanya ada barang-barang tertentu atau peralatan tertentu kalau dicuci dengan air justru menyebabkan kerusakan. Misalnya apa? Misalnya tangki minyak goreng misalnya. Nah, kalau itu dicuci dengan air, nanti malah kalau ada sisa airnya, menyebabkan minyaknya jadi mudah tengik. Bahan untuk alat untuk mengolah coklat misalnya. Nah, kalau cuci dengan air dan ternyata nanti masih ada sisa air, coklatnya juga akan menjadi mudah rusak. Nah, oleh sebab itu, nah, pencucian dapat dilakukan dengan air. Contoh lain misalnya apa? Yaitu bagian packaging, bagian packing, ruang packing, produk-produk powder susu misalnya, susu powder, ya, tepung susu. Nah, kalau di daerah itu biasanya harus kering suasananya. Kalau dicuci dengan air, justru nanti akan lembab, nanti produknya akan mudah rusak. Maka fatwa MUI membolehkan pencucian dengan non air. Yang penting tadi bukan dari babi, jadi bahan lain yang tidak mengandung babi boleh dicuci dengan non air. Ya. Berikutnya ada fasilitas yang harus pork free, harus bebas babi. Ya. Jadi ini syarat mutlak harus bebas babi, yaitu rumah potong hewan tidak boleh bergantian atau bersamaan dengan penyembelihan babi misalnya. Pabrik pengolahan daging, ya, misalnya pabrik sosis, ya, atau pabrik nugget, pabrik bakso, tidak boleh bersama, ya, harus dedicated. Ya. Dapur, hotel ataupun restoran, ya, ini adalah harus dedicated. Fasilitas yang kontak dengan bahan ataupun produk. Fasilitas yang boleh tidak port free atau tidak harus dedicated, ya, gudang, ya. Prosedur yang penting ada prosedur yang menjamin tidak ada kontaminasi. Misalnya penyimpanannya dengan wadah yang tertutup, nanti dibukanya yang mengandung babi itu adalah dibuka di tempat khusus yang lain, ya. Sampling room, tempat penyimpanan sampel atau contoh, ya. Ini boleh selama tidak ada kontaminasi. Transportasi produk kering dan terkemas, jadi ada kemasan primer maupun kemasan sekunder yang menjamin bahwasanya tidak akan terjadi kontaminasi. Tapi di sini batasannya juga produk kering. Kenapa kalau produk basah tidak boleh? Karena kalau produk basah kemungkinan menetes dan sebagainya akan sangat tinggi risikonya. Ya. Kecuali kalau yang kemasannya misalnya kaleng, gelas jar dan sebagainya yang menjamin tidak ada kontaminasi. Intinya adalah tidak ada kontaminasi jaminannya. Yang ketujuh, yaitu prosedur tertulis aktivitas kritis. Prosedur tertulis aktivitas kritis adalah seperangkat tata cara kerja yang dibakukan untuk mengendalikan aktivitas kritis. Dan setelah ada prosedurnya, harus ada bukti implementasinya atau bukti pelaksanaannya. Nah, prosedur ini di dalam sertifikasi halal, nah ini tidak harus berupa SOP, ya. Boleh juga pada level mana saja. Bisa pada manual, bisa SOP, bisa guideline, bisa instruksi kerja atau IK, atau work interaction, ya. Ini adalah yang dinamakan dengan prosedur. Jadi tidak baku, kaku, harus berupa SOP. Dan yang penting prosedur itu adalah tadi diimplementasikan, ada buktinya, bukti tertulisnya. Kriteria tertulis aktivitas kritis, yaitu perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis. Nah, sekali lagi kalau aktivitas kritis di dalam halal ini, yaitu yang pertama adalah bagaimana pembelian yang halal, memeriksa kedatangan bahan halal, penggudangan yang halal, produksi yang halal, R&D, menghasilkan produk yang halal atau formula yang halal, pencucian yang halal, transportasi yang halal, ya. Termasuk yaitu
kalau ada bahan baru yang akan dipakai juga termasuk kriteria seleksi yang halal. Jadi ini adalah aktivitas kritis. Di dalam halal ini biasanya ada 8 tergantung dari sifat bisnisnya atau level daripada pelaksanaan operasional sehari-harinya. Ya. Sekali lagi ada seleksi bahan baku, pembelian bahan, formulasi produk jika ada, yaitu R&D, pemeriksaan bahan datang, produksi, pencucian fasilitas, peralatan pembantu, penyimpanan dan penanganan produk, serta transportasi. Cakupan aktivitas kritis tidak selalu sama antar perusahaan. Ya, misalnya kalau perusahaannya cuman perusahaan trading, beli bahan langsung dijual tanpa diapa-apain, misalnya, ya berarti kan seleksi bahan baru mungkin ada perlu. Ya. Pembelian ada, formulasi tidak ada, pemeriksaan datang perlu, pencucian tidak ada, penyimpanan ada, transportasi ada. Ya, ini adalah contoh. Tergantung pada proses bisnis masing-masing. Kriteria prosedur tertulis aktivitas kritis, seleksi dan penggunaan bahan baru. Seleksi bahan baru adalah proses pemilihan bahan baru dan persetujuan penggunaan. Kemarin kita bahas di kriteria 4 ya tentang bahan baru, yaitu bahan baru yang betul-betul baru yang belum pernah digunakan. Ya, misalnya tadinya pakai gula A, sekarang akan pakai gula B, ya. Nah, maka bahan yang sebelumnya tidak tercantum dalam daftar bahan yang telah disetujui MUI, ya. Yang kedua, bahan yang sudah ada dalam daftar bahan yang telah disetujui MUI tetapi berasal dari produsen baru, jadi produsennya baru. Tadinya gula berasal dari pabrik C. Nah, sekarang produsennya namanya juga gula, tapi akan pakai dari produsen D. Nah, prosedur seleksi bahan baru harus menjamin semua bahan baru harus melalui tahapan persetujuan penggunaan bahan baru oleh LPPOM MUI. Kecuali bahan positif list dan ada bahan yang ada sertifikat halal dari MUI dan ada di websitenya MUI. Nah, itu adalah boleh langsung digunakan. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Yaitu harus mengisi ke Serol, certification online, nanti di-approve secara online juga, boleh digunakan atau tidaknya. Nah, bukti seleksi bahan baru harus dibuat dan dipelihara. Jadi setelah di-approve, biasanya masuk ke daftar bahan, ada bukti approval dari MUI. Berikutnya, prosedur pembelian, aktivitas kritis pembelian, yaitu perusahaan harus mempunyai prosedur pembelian. Prosedur harus menjamin semua bahan yang dibeli untuk produk yang disertifikasi telah disetujui LPPOM MUI. Atau nanti mungkin kalau undang-undang nomor 33 sudah diimplementasikan penuh, barangkali ini LPH. Kita tunggu saja. Pembelian bahan dapat mengacu pada daftar bahan yang disetujui oleh LPPOM MUI. Bentuk daftar bahan dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemarin contoh daftar bahan sudah kita tampilkan ya. Yang penting ada nama bahan, produsennya siapa, nah, terusan dari negara mana, dokumen halalnya apa, valid sampai kapan, dan sebagainya. Berikutnya, prosedur formulasi produk, yaitu pengembangan produk baru, ini biasanya oleh R&D. Ya. Perusahaan harus mempunyai prosedur formulasi, ya, jika ada formula produk. Prosedur harus menjamin semua bahan yang digunakan telah disetujui oleh LPPOM MUI, terutama kalau nanti sudah akan ke tahap percobaan atau trial di tingkat produksi yang menggunakan fasilitas produksi produk yang sudah bersertifikat halal. Jangan sampai terjadi kontaminasi dari trial yang ada. Formula baku harus disediakan, ya. Jadi ada formula baku, ini biasanya mempunyai R&D, ya. Formula baku adalah formula atau resep yang menjadi rujukan pada proses produksi. Nah, nanti ada di catatan produksi, nanti ada lagi kita kalau audit biasanya membandingkan antara formula yang disampaikan di Serol, formula yang ada di R&D, dan juga catatan yang ada di produksi.
Prosedur formulasi juga mencakup reformulasi produk. Reformulasi artinya dari formula yang sudah ada dikembangkan lagi. Ya. Reformulasi produk yang tidak menghasilkan nama baru tidak perlu didaftarkan, cukup dimintakan approval lewat SCH. Ya. Berikutnya prosedur pemeriksaan bahan datang. Yaitu perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pemeriksaan badan datang. Jadi intinya semua aktivitas kritis harus ada prosedurnya. Jadi kuncinya di sini. Prosedur harus menjamin kesesuaian informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung bahan. Jadi misalnya sertifikat halal, ya, dengan yang tercantum di dalam label kemasan. Jadi harus sama itu. Misalnya yang sertifikat halal tercantum namanya X. Nah, maka di dalam kemasan namanya juga X. Nah, itu baru cocok. Kalau ternyata di dalam sertifikat namanya Joko, tapi ternyata yang di label namanya Udin, ya tidak cocok. Berarti antara yang di dokumen dengan yang bahan yang datang tidak sesuai. Informasi lainnya mencakup yaitu sekali lagi ada nama bahan, biasanya ada 6 yang harus dicek, ya, dicocokkan antara dokumen pendukung bahan dengan label yaitu nama bahan, nama produsen, negara asal, ya, terusan logo halal jika ada, ya, atau plan tertentu jika perusahaan mempunyai banyak plan dan belum semuanya bersertifikat halal, ya, dan juga misalnya adalah batch tertentu, kadang-kadang batch tertentu halal, tapi batch yang lain tidak disertifikasi halal. Bahan bersertifikat halal MUI tidak perlu diperiksa logonya, karena memang tidak wajib, terutama kalau untuk produk-produk B2B. Bahan dalam positive list tidak harus diperiksa pada saat datang. Bahan dengan sertifikat perpengapalan perlu diperiksa secara spesifik, yaitu lot number, production date, dan sebagainya, nomor kontainer, dan sebagainya. Bukti pemeriksaan bahan datang harus dibuat dan dipelihara. Aktivitas berikutnya adalah produksi, yaitu perusahaan harus mempunyai prosedur. Jadi sekali lagi setiap aktivitas kritis harus ada prosedurnya yang tertulis. Prosedur harus menjamin semua bahan yang digunakan untuk produk yang disertifikasi adalah bahan yang telah disetujui MUI. Jadi dalam produksi hanya bahan yang disetujui oleh MUI. Formula produk jika ada harus sesuai dengan formula bakunya. Ya, formula baku sekali lagi biasanya yang ada di R&D. Nah, formula produk yang ada di produksi itu harus sama. Ya. Dan nanti harus sama juga yang ada di serol. Jadi ada 3 yang dibandingkan biasanya. Produksi dilakukan di fasilitas yang memenuhi kriteria fasilitas tadi, ya. Tidak digunakan sharing dengan babi, terusan misalnya ya boleh dengan yang non bersertifikat halal tapi dengan catatan tidak ada unsur babinya. Bukti harus dibuat dan dipelihara. Ini adalah penting. Berikutnya, aktivitas kritis berikutnya adalah pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu. Perusahaan harus mempunyai prosedur, jadi intinya ada di sini. Prosedur pencucian. Prosedur harus menjamin proses pencucian dapat menghilangkan berbagai bahan haram atau najis. Nah, sudah kita bahas ada najis berat, ada najis sedang, dan najis ringan. Konsen kita terutama najis berat ya harus dicuci 7 kali dengan air dan salah satunya dengan bahan tanah ataupun bahan yang mempunyai daya pembersih yang sama ya. Najis sedang tidak harus dicuci 7 kali tapi harus dicuci X kali, tapi yang penting sifat najisnya hilang yaitu bau, rasa dan aroma warnanya hilang. Najis berat dihilangkan dengan mencuci 7 kali ya, ini udah beberapa kali kita tekankan ya. Salah satunya dengan bahan dengan tanah, hadis aslinya, tapi fatwa MUI membolehkan dengan bahan lain yang bisa menghilangkan najis. Najis sedang dihilangkan dengan mencuci pencucian air atau bahan non air tergantung dari kondisi fasilitas tadi di atas sudah kita bahas. Di sini lebih ditekankan lagi. Bahan pencuci tidak boleh menggunakan bahan najis. Ya.
Kecukupan pencucian diukur dari hilangnya rasa, warna, dan bau. Bukti pencucian harus dibuat dan dipelihara. Aktivitas berikutnya penyimpanan dan penanganan produk. Perusahaan harus mempunyai prosedur, jadi selalu kuncinya prosedur, yaitu penanganan bahan dan produk. Kalau produk maksudnya adalah produk jadi ya, penggudangan produk jadi. Kalau bahan berarti penggunaan raw material. Prosedur harus menjamin tidak adanya kontaminasi dan bahan najis ataupun dengan bahan haram termasuk yang berasal dari personil. Bukti penyimpanan harus dibuat dan dipelihara. Berikutnya prosedur transportasi. Prosedur harus menjamin tidak terjadi kontaminasi bahan ataupun produk dengan bahan yang haram atau najis selama proses transportasi. Baik menggunakan kendaraan sendiri ataupun menggunakan jasa transportasi atau logistik ya. Maka sekarang juga sudah bermunculan ya beberapa bisnis logistik minta disertifikasi sistem jaminan halal. Lingkup transportasi yang dimaksud mencakup transportasi bahan dari supplier ke gudang dan antar fasilitas produksi dalam perusahaan dan juga sampai ke tingkat ke konsumen. Kriteria ke-8 yaitu kriteria kemampuan telusur atau traceability. Perusahaan harus mempunyai prosedur, samaan ya. Ini prosedur untuk menjamin ketelusuran produk yang disertifikasi. Maksud ketelusuran adalah selalu dapat dibuktikan bahwa produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang disetujui, termasuk jika ada pengkodean bahan atau produk ya, dan diproduksi di fasilitas yang memenuhi kriteria. Bukti ketelusuran produk harus dibuat dan dipelihara. Nah, biasanya kalau ada audit, ya auditor minta batch tertentu, misalnya coba ini ditelusur balik, ya produknya dibuat dari bahan apa saja dan dari mana saja. Ya, bukti bahannya, kehalalan bahannya bagaimana dan proses produksinya menjamin halal atau tidak. Yang ke-9, kriteria 9 yaitu prosedur menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Ya. Ini adalah sifatnya adalah antisipasi ya, jangan sampai ada terjadi ya produk kita diklaim bahwasanya yang sudah kita bersifat halal diklaim ternyata tidak halal, nanti konsumen akan lari semua biasanya. Nah, setelah ada klarifikasi dari yang berwenang bahwasanya produk kita adalah tidak bermasalah, baru nanti konsumen kembali lagi. Tapi kadang-kadang sulit ya. Kalau orang sudah tidak percaya pada produk kita, lari ke produk yang lain, ya, maka biasanya untuk kembali ke produk kita sulit. Sehingga ini adalah harus kita jaga betul, jangan sampai terjadi karena ini adalah menyangkut isu yang sensitif. Dan biasanya orang Islam sangat sensitif terhadap isu ini. Karena apa? Karena takut mengkonsumsi makanan yang haram. Karena takut ibadahnya, doanya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya prosedur harus memuat definisi. Jadi definisi produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu apa ya? Yang tepat tentang produk yang tidak memenuhi kriteria halal dan cara menanganinya. Tidak memenuhi kriteria halal misalnya yaitu produk kita definisikan produk yang dibuat dari bahan yang tidak halal atau bahan yang terkena najis atau dalam proses terkena kontaminasi yang haram atau dengan terkontaminasi najis misalnya seperti itu. Cara menanganinya bagaimana? Jadi ini ada prosedurnya dan juga ada cara menanganinya. Tidak dijual ke pembeli yang mempersyaratkan produk halal. Boleh dijual tetapi syaratnya bukan kepada konsumen muslim. Jika terlanjur dijual, maka produk harus ditarik, di-recall, ya, ditarik dari pasaran dengan dokumentasi yang komplit. Jumlah produksinya berapa, yang sudah terlanjur laku berapa, dan yang ditarik berapa harus cocok ya. Karena nanti kalau tidak berarti masih ada yang tidak terkendali. Ya. Nah setelah itu yang dijual
konsumen yang tidak memerlukan halal berapa, dan nanti penanganannya misalnya dimusnahkan juga harus cocok. Ya. Ketentuan lain, produk tidak boleh, ya, ini tidak boleh, ini penekanannya tidak boleh di rework artinya diulang. Jadi misalnya dinyatakan tidak, kalau mutu kadang-kadang boleh, kalau dites masih bagus, nah ternyata boleh diulang, di rework, dikerja ulang, yaitu misalnya susu, ya, bahwasanya nanti ditambahkan proses berikutnya 10% dan sebagainya, nanti lama-lama akan. Tapi kalau halal dinyatakan non halal tidak boleh di rework. Tidak boleh di downgrade, mutunya diturunkan dari mutu A menjadi mutu B. Ya. Tidak boleh direformulasi. Ya. Bukti penanganan produk ini harus dibuat dan dipelihara. Kriteria yang ke-10 yaitu audit internal, yaitu verifikasi pemenuhan 11 kriteria sistem jaminan halal, ya, yang dilakukan oleh auditor internal. Jadi auditornya adalah auditor internal, bukan auditor dari LPPOM MUI atau LPH yang lain. Tetapi audit yang dilakukan oleh perusahaan sendiri. Jadi perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis tentang internal audit. Audit internal harus dilakukan oleh pihak kompeten. Oleh pihak kompeten berarti auditor harus sudah pernah mendapatkan training SCH dan lulus, ya. Dan independen, ya, independen, ya. Independen ini kadang-kadang bisa dilakukan dengan silang, audit silang, ataupun bisa dilakukan dengan tim khusus, yang penting tidak mengaudit bagiannya sendiri. Jadi misalnya R&D mengaudit R&D tidak boleh, itu namanya jeruk makan jeruk, nah, itu nggak boleh. Pihak independen yaitu divisi, bagian atau departemen lain yang mengadakan audit. Bahkan di beberapa holding company yang pabriknya banyak, audit dilakukan antar pabrik. Ya. Pabrik Surabaya mengaudit yang di Jakarta misalnya. Tapi kalau pabriknya baru satu, nah paling tidak berarti antar departemen. Produksi mengaudit R&D, R&D misalnya mengaudit pembelian, pembelian mengaudit QC misalnya. Atau dari pihak yang ditunjuk manajemen untuk tugas ini. Jadi kadang-kadang ada tugas khusus auditor di perusahaan. Yaitu itu misalnya ditunjuk 5 orang. Tapi yang penting kalau ada orang yang dari R&D misalnya tidak boleh mengaudit R&D, biarkanlah teman yang lain yang mengaudit. Begitu juga yang diproduksi, tidak boleh orang dari produksi yang mengaudit. Dipersilahkan orang yang dari departemen lain yang mengaudit supaya tidak terjadi konflik of interest, ya. Audit internal harus dilakukan setidaknya 2 kali dalam setahun, ya, tiap semester berarti. 2 kali dalam setahun itu bukan berarti misalnya Agustus audit, September audit lagi, berarti udah 2 kali. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah secara periodik per 6 bulan. Ya. Jadi 2 kali dalam setahun. Pelaksanaan audit internal dapat diintegrasikan dengan audit yang lain. Jadi misalnya supaya efektif, ya, audit itu sekaligus, ya audit halal, ya audit ISO, ya audit HACCP, audit GMP dan sebagainya, ya, sehingga pelaksananya lebih efektif. Hasil audit internya disimpan, ya, disampaikan ke pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang diaudit, ya. Jadi disampaikan ke bagian yang terlibat, misalnya ada temuan, ya, untuk bagaimana proses closingnya. Ya. Tindakan koreksi perbaikan yang diperlukan harus ditentukan batas dan mampu penyelesaiannya kelemahan yang ditemukan dan mencegah berulangnya kelemahan tersebut di masa yang akan datang. Jadi kalau ada temuan, dibicarakan dengan auditnya, kapan akan di-close, dan juga bagaimana corrective action-nya, jadi pelaksanaan perbaikannya. Hasil audit internal harus disampaikan ke LPPOM MUI. Jadi ada laporan berkala ke LPH, dalam hal ini ke LPPOM MUI, yaitu sebagai ringkasan dari hasil auditnya disampaikan. Nah, kalau dulu melalui email, sekarang disampaikan melalui SIRO per 6 bulan, dan nanti akan mendapat jawaban dari LPPOM MUI. Ini adalah sebagai bentuk kontrol, ya, bagaimana pelaksanaan sistem jaminan halal yang terjadi di
perusahaan, ya, maka ada kewajiban lapor per 6 bulan ke LPPOM MUI pelaksanaan audit internal, di mana audit internal ini apa yang diaudit adalah sama dengan kalau terjadi audit eksternal, yaitu audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI. Ya, kalau internal berarti auditornya dari perusahaan, tetapi yang diaudit adalah sama. Yang terakhir, 11 kriteria, yaitu kriteria ke-11, yaitu kaji ulang manajemen atau manajemen review. Ya. Ini adalah suatu kegiatan, biasanya kalau di industri itu ada plan, do, check, and act. Ya. Jadi selalu ada kegiatan berputar, melingkar, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada checking, dan juga ada perbaikan. Ya. Nah, begitu juga dalam audit kaji ulang manajemen ini, yaitu digunakan adalah sebagai asesmen yang dilakukan manajemen atau wakil manajemen tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan sistem jaminan halal. Pelaksanaan kaji ulang dapat diintegrasikan dengan sistem yang lain. Jadi biasanya kalau praktek di perusahaan, kaji ulang itu ya sekaligus bahas bagaimana sales-nya, bagaimana produksinya, bagaimana sistem GMP-nya, bagaimana HACCP-nya, bagaimana ISO-nya, dan sebagainya, semua dibahas. Jadi karena top manajemen waktunya sedikit, ya, sehingga sekali ketemu, dibahas tuntas. Kaji ulang manajemen harus disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap implementasi SJA. Jadi hasilnya, kalau ada temuan dan sebagainya harus disampaikan ke pihak-pihak yang terkait. Bukti kaji ulang harus dibuat dan dipelihara. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan kaji ulang. Kaji ulang manajemen harus dilakukan setidaknya setahun sekali. Jadi syaratnya setahun sekali minimum. Lebih boleh. Misalnya ada yang tiap semester berarti 2 kali, ada yang tiap kuartal berarti berapa itu? 4 kali. Bahan kaji ulang yaitu hasil audit internal maupun eksternal, perbaikan dari kaji ulang sebelumnya ataupun perubahan kondisi di perusahaan. Jadi misalnya penambahan fasilitas misalnya, ataupun misalnya penambahan perluasan produk dan sebagainya. Nah, demikian, alhamdulillah kita sudah selesai membahas 11 kriteria, ya. Yaitu kriteria pertama sekali lagi adalah halal policy. Intinya perusahaan harus mempunyai halal policy dan harus didiseminasikan. Yang kedua adalah tim manajemen halal, di mana perusahaan pimpinan harus membuat SK, surat penunjukan tim manajemen halal. Yang ketiga, supaya bisa berjalan dengan baik harus dibekali dengan ilmu, maka harus ada training dan edukasi, ya, yaitu ada eksternal maupun internal. Eksternal minimum sekali dalam 2 tahun, internal harus minimum sekali dalam setahun. Keempat yaitu bahan. Bahan adalah bahan-bahan yang memenuhi kriteria halal dan didukung dengan data ataupun dokumen yang valid. Kelima yaitu produk, ada ketentuan nama produk yang tidak boleh menggunakan nama-nama misalnya yang kemarin contohnya setan dan sebagainya, ya. Nah, terusan bentuknya tidak boleh bentuk anjing dan babi, begitu juga rasa dan sebagainya, tidak ada tendensi kepada rasa-rasa yang haram. Nah, begitu juga keenam, yaitu fasilitas tidak boleh digunakan bergantian. Untuk yang babi harus ada aktivitas pencucian yang cukup dan sebagainya. Terus 7, ada 8 aktivitas kritis yang harus ada prosedurnya dan harus ada bukti implementasinya. Nah, ke-9 adalah ke-8 adalah traceability, harus tertelusur, bahwasanya bisa dibuktikan ketelusurannya. Nah, yang ke-9 adalah penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Kalau sudah terjadi terlanjur dijual harus di-recall, dan setelah itu tidak boleh di-rework, tidak boleh direformulasi dan sebagainya, harus dimusnahkan atau dijual ke konsumen yang tidak memenuhi halal.
Ke-10 yaitu audit internal, perusahaan harus melakukan audit internal minimum ya 2 kali dalam setahun, lebih boleh ya tiap semester atau lebih boleh, dan hasil audit harus dilaporkan ke LPPOM MUI atau lembaga yang berwenang. Terus ke-11 yaitu manajemen review, harus dilakukan minimum setahun sekali ya. Dan kalau ada temuan maka harus segera dilakukan tindakan perbaikannya. Demikian, alhamdulillah kita sudah selesai membahas 11 kriteria sistem jaminan halal. Nah, semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ini insya Allah nanti akan kita teruskan minggu berikutnya, pertemuan berikutnya, yaitu bagaimana untuk yang di restoran dan di RPH, karena sebetulnya prinsipnya sama tapi ada kekasan-kekasannya. Nanti kita bahas berikutnya. Dan bagaimana nanti implementasi di industri. Demikian, kita akhiri pertemuan kali ini, kita ucapkan dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.